Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan. Sebuah diskusi yang membahas isu-isu aktual, tentunya isu-isu yang menjadi perbincangan di kalangan seluruh anak bangsa. Kembali bersama kita Bapak Maijen Purnawirawan Tri Tamtomo. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Hari ini Pak Tri akan menyampaikan sejumlah analisis dan juga mungkin solusi terkait kondisi Indonesia saat ini. Karena ini adalah diskusi kebangsaan, nanti Pak Tri akan menyampaikan dari sudut pandang sebagai salah satu anak bangsa yang memberikan sumbangsi untuk kemajuan bangsa ini. Nah, mungkin ada beberapa isu nanti yang akan kita bahas. Tentunya ini adalah terkait kondisi faktual bangsa ini, di mana ancaman, tantangan, dan hambatan semakin berat. Mungkin kalau di tantangan global secara geopolitik saat ini semakin memanas. Tentunya ini akan mempersulit Indonesia untuk memposisikan diri sebagai bagian dari negara-negara di dunia ini. Nah, mungkin Pak Tri bisa sampaikan sebagai pendahuluan, sebagai prolog, kondisi bangsa saat ini terkait ancaman dari luar maupun kondisi di dalam negeri yang bisa dikatakan semakin memperberat kondisi bangsa Indonesia. Bisa disampaikan? Baik, terima kasih sebagai pengantar awal yang disampaikan oleh pembawa acara. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dimanapun penggemar, pencinta Indonesian Today pada hari ini ikut serta melihat keprihatinan yang begitu mendalam. Semoga di tahun yang baru ini, 2026, apa yang dimaktubkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja. Namun demikian, sebelumnya saya perlu mengucapkan kami beserta rekan-rekan sekalian ikut bela sungkawa dengan kejadian longsor tanah di Cisarua yang mengorbankan 23 prajurit marinir terbaik gugur. Demikian juga rekan 2 kepolisian pangkat Pama juga meninggal dunia, plus warga masyarakat setempat, plus di beberapa wilayah tanah air mengalami banjir yang sampai hari masih memberikan penderitaan kepada warga masyarakat secara umum. Nah, untuk mencapai Undang-Undang Nomor 33 tahun 45, tentunya diperlukan adanya kerjasama dan sama-sama kerja seluruh elemen bangsa. Dan tadi apa yang disampaikan oleh pembawa acara, ini memprihatinkan kondisi ini. Karena sinkronisasi tentang aplikasi di lapangan belum sejalan dengan amanah yang disampaikan Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pendiri bangsa, Pak Insinyur Soekarno, pada tahun 65, bahwa untuk negara ini besar disegani 3 pilar kebangsaan, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan harus pada posisi yang mantap dan terkendali. Tapi apa yang kita lihat hari ini, apa yang disampaikan bahwa acara ini masih mengundang G3, gasak, gesek, gosok, sehingga menimbulkan fragmentasi di dalam kehidupan masyarakat bangsa. Ini memprihatinkan. Nah, oleh karena itu, masyarakat di ujung manapun, level manapun, hari ini tertarik untuk membicarakan beberapa hal yang memang memprihatinkan. Yang pertama, kita melihat bagaimana tentang penanganan masalah banjir bandang. Ini timbul kegaduhan. Yang kedua, pernyataan ingin lepas dari NKRI dari beberapa wilayah yang disampaikan tadi di ujung barat maupun di ujung timur. Ini suatu hal yang menjadi tantangan ke depan. Yang ketiga, bagaimana isu tentang Morowali yang begitu viral, yang akhirnya kabar berita tentang kelanjutan masyarakat nggak bisa mengikutinya. Kemudian penegakan hukum yang masih tebang pilih
belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat secara umum. Kemudian bagaimana kita lihat tentang permintaan ada reformasi di tubuh kepolisian sesuai apa yang terjadi dan digulirkan oleh teman-teman mahasiswa dan masyarakat pada bulan Agustus tahun lalu. Sampai hari ini belum mendapatkan satu jawaban yang tepat, sehingga masyarakat perlu mendapatkan informasi seperti ini. Kemudian kita lihat, walaupun dengan melihat gelagat seperti ini, ada kegaduhan, ada ketidakpercayaan, pemerintah kabinet Prabowo Gibran berusaha menata semua peranata hukum maupun peranata kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi belum mendapatkan hasil yang optimal. Contoh, lapangan kerja, angkatan kerja, pengangguran yang akan dijanjikan akan mendapatkan perbaikan juga belum mendapatkan hasil yang optimal. Nah, terlebih tadi yang disampaikan, ada komitmen yang dibangun oleh politisi untuk membangun koalisi permanen untuk menghadapi 2000. Masyarakat bingung, ekonomi aja belum betul, situasi politik belum mapan. Ini sudah bicara ke depan. Ini suatu hal yang luar biasa. Dari fenomena-fenomena yang saya ambil sebagian dari kehidupan nyata di lapangan, plus bagian lain yang belum termaktub di dalam hal ini, ada satu kondisi nyata bahwa hari ini terjadi krisis kepercayaan yang luar biasa yang berkait masalah kesatuan persatuan bangsa, yang kalau dikaitkan pematapan nilai kebangsaan kita ini rapuh. Pada akhirnya ketahanan nasional kita lemah. Nah, berangkat dari sini, saya mencoba mengkanalisasi apa yang disampaikan oleh warga bangsa yang menjadi pembicaraan dengan judul Negara Kritis, siapa yang salah? Ini menggelitik. Nah, oleh karena itu untuk menjawab ini, saran dari kami, agar rumah besar yang kaitan dengan kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sudah final, tetap terjaga keselamatan dan keamanannya. Nah, oleh karena itu, integrasi dari Sabang sampai Merauke sudah final, tidak bisa dibicarakan lagi. Nah, terlebih dalam kondisi upaya dari kepala negara dengan kabinetnya seperti ini, ada reformasi polisi yang kita dikagetkan dengan bunyi apa yang disampaikan Kapolri waktu rapat kerja Komisi 3 dengan beliau Kapolri. Ini masyarakat tersentak. Ada apa ini? Mau apa ini? Nah, oleh karena itu kami mohon supaya semua pihak menahan diri, arif bijak demi kesatuan negara kita tetap dari Sabang sampai Merauke. Demikian, selesai. Ya. Menarik yang disampaikan Pak Tri Tamtomo terkait kondisi saat ini dan juga masukan sebagai sumbangsih bagian dari anak bangsa. Bagaimana seharusnya pemerintahan ini menangani semua isu-isu yang ada. Sehingga masyarakat melihat ada satu hal yang positif terkait penyelesaian tersebut. Nah, mungkin satu hal yang tadi disampaikan Pak Tri Tamtomo terkait krisis kepercayaan. Nah, mungkin saat ini masyarakat terbelah antara pro dan kontra terkait kebijakan ataupun juga pernyataan dari para pejabat tinggi negara ya. Sehingga muncul berbagai pertanyaan yang tentu saja ini memunculkan pro dan kontra. Salah satunya adalah terkait kenaikan pangkat luar biasa yang sampai 2 tingkat. Ini kan mungkin yang pertama Pak ya dalam sejarah Republik Indonesia ini. Naik pangkat 2 tingkat karena satu prestasi. Artinya kita satu prestasi olahraga ya. Kebetulan memecahkan rekor di SEA Games. Nah, mungkin tanpa mengurangi penghargaan kita terhadap pencapaian pemecahan rekor ini oleh atlet-atlet yang kebetulan dari prajurit TNI, tentunya kita perlu memberikan satu analisis karena ini mungkin yang pertama, karena memang ada peraturan mungkin di PP nomor
35 ya tentang administrasi prajurit TNI, ada yang bilang ini tidak melanggar, ada yang bilang melanggar. Nah, mungkin Pak Tri bisa sampaikan sebenarnya ada syarat khusus apa sih untuk diberikan pangkat yang luar biasa? Karena tentunya ini kan OMSPMP di luar ini. Tentunya kalau kita lihat dari PP nomor 35. Sedangkan pejabat sendiri dalam hal ini Panglima TNI menyatakan bahwa ini kebijakan saya, sehingga muncul semacam apa namanya ya, mungkin semacam hal yang subjektif untuk pemberian pangkat luar biasa ini. Nah, di sisi yang lain kebetulan juga ada lagi kebijakan yang menjadi polemik di masyarakat, yaitu pengangkatan staf ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Ada 2 nama yang dikritik oleh masyarakat. Kembali lagi, apakah ini menjadi semacam kebijaksanaan yang pilih kasih terkait penempatan orang-orang tentunya di jabatan, kenaikan pangkat dan lain. Mungkin dijadikan satu karena ini mungkin ada pelanggaran dari Sispin persnya atau mungkin dari syarat-syarat yang harusnya dipenuhi oleh staf ahli di DPN, karena DPN ini kan transformasi dari Wantanas. Kalau kita lihat Wantanas dulu kan memang orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Nah, saat ini muncul kekhawatiran di masyarakat bahwa ini tidak lepas dari yang namanya KKN. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Ini menarik dan sekaligus menohok. Kenapa menarik dan menohok? Karena beliau bertanya, saya selaku mantan prajurit yang memang dalam rangka UKP dan segala macam bagi prajurit, saya pernah terlibat di situ. Yeah. Nah, tentunya ini saya sebagai mantan prajurit atas kebijakan Presiden memberikan kehormatan pangkat kepada prajurit yang memang berprestasi, saya harus berkomentar. Saya tidak boleh menolak dan saya tidak boleh menghindar. Itu pengecut namanya. Saya harus menjawab ini. Yeah. Apa yang saya tahu, tinggal nanti penilaian dari rekan-rekan yang masih aktif maupun warga masyarakat. Yang pertama saya akan bicara tentang UKPLB. Yang kedua baru nanti setelah itu masuk pada sahli yang diambil, direkrut oleh DPN dalam rangka cegah tanggal dini ancaman. Baik, yang pertama, hak prerogatif Presiden dalam rangka memberikan kenaikan pangkat maupun kepala bagian dan lain sebagainya, itu adalah suatu hal yang berubah. KPLB diberikan kepada siapapun dia yang memberikan prestasi dari apa yang dilakukan dari kerjaannya untuk mengharumkan nama bangsa, negara, demi keselamatan negara bangsa. Namun yang kita lihat ini adalah di luar pengecualian. Kenapa? Kalau menurut saya, itu dalam rangka kenaikan pangkat, itu ada tata cara, ada aturan yang melekat di situ. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara tentang PP tersebut. Yeah. Namun di dalam pelaksanaan, karena semua GTM, gerakan tutup mulut, karena yang bicara adalah Presiden, yang punya hak prerogatif, lebih baik diam daripada saya ditendang. Nah, ini budaya buruk. Nah, oleh karena itu, tentang UKP KPLB dari Letda ke Letnan 1 itu kita boleh bilang normal. Ya. Baik-baik saja itu. Ya. Tidak ada perlu hal yang dipertanyakan, cuma teknis dari kepala bagian masing-masing bicara di situ. Nah, kemudian kalau Letnan 2 masuk kepada Kapitano, Kapten, itu suatu hal yang luar biasa. Yang sama saya selama bertugas di tentara 33 sampai 35 tahun, baru ini terjadi dalam sejarah Republik. Karena tidak pernah ada kejadian kenaikan pangkat, selalu harus satu tingkat. Tidak ada lonjakan seperti ini. Nah, pertimbangan apakah ini yang diberikan Presiden? Kita semua yang tidak tahu. Yang tahu hanya Bapak Presiden. Mudah-mudahan niat baik Bapak Presiden bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Namun, kita tentunya orang awam juga tersentak.
Kok bisa seperti ini, Pak? Apakah ada syarat tertentu? Nah, yang pertama, untuk KPLB mutlak diberikan atas pertimbangan manakala yang bersangkutan punya jasa bahasa yang luar biasa dan mengharumkan dan menjaga keselamatan negara bangsa. Ini diberikan tapi menurut tata cara yang benar. Harus dibicarakan jauh sebelumnya oleh Kalpati Wanjakti. Kalau tingkat bawah itu ada yang melibatkan para komandan kompi yang bersangkutan. Kalau itu tingkat batalion untuk brigade, itu kemudian Pasi Intel, Pasimin, kemudian Wadan sampai dengan komandan. Karena di sini dibicarakan tentang adakah catmin, cat pers yang kena pada yang bersangkutan. Kemudian apakah dedikasi loyalitas yang diberikan dalam bertugas baik atau tidak. Ini antara lain yang perlu ditelisik. Nah, kalau letda-let itu nggak ada masalah. Tapi kalau dari letda kepada kapiten, tolong ke depan bangsa ini akan mengalami dinamika perkembangan lingkungan strategik yang luar biasa. Di mana para personal yang mendapat kenaikan pangkat, tentunya kenaikan pangkat itu membawa risiko terhadap jabatan itu dalam rangka pembinaan satuan. Jangan sampai dia dari letnan 2 ke kapten, tapi angah-ingih, ongah-ongoh, ya susah. Karena apa? Dia adalah menyandang 5 posisi. Sebagai komandan, sebagai bapak, sebagai guru, sebagai pelatih, sebagai teman. Kapan peran ini dilakukan? Karena ingat, akhir-akhir ini banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Yeah. Melanggar. Karena tadi dia nggak paham bahwa posisinya seperti itu. Bagaimana pimpinan komandan peleton yang jadi perwira dibina oleh ayah almarhum di wilayah Sumatera, tapi dia juga adalah sebagai pembunuh prajurit kesayangan putra dari bapak itu. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini tolong model-model begini dipertimbangkan. Nah, karena apa yang kita lihat dari letda ke kapten tadi, itu hal yang luar biasa. Yang sebenarnya, karena itu adalah hak prerogatif presiden, iya, silahkan. Yeah. Tapi dalam rangka hak prerogatif presiden, harus dipertimbangkan hal-hal non-fisik. Ya, ini karena satu, dalam kenaikan pangkat ada tata cara etika. Ini apakah sudah dilakukan? Walaupun Panglima TNI take over. Itu ide dari saya. Tapi untuk ide dari saya, yang letda-let itu saya nggak pikirkan. Yang letda ke kapten ini, kalau begitu, tentu Panglima TNI kan sudah pernah jadi prajurit daling dasar, letnan 2 sampai jenderal. Ada aturan yang dilakukan. Tapi hari ini apakah itu dilakukan? Kalau dilakukan, alhamdulillah. Tapi aneh buat saya. Ya. Kemudian ada dampak yang kedua, ada dampak yang pasti ditimbulkan bagi prajurit-prajurit lain di pelosok tanah air yang begitu luar biasa di daerah terpencil, daerah terluar, daerah perbatasan, sampai dan lain sebagai penanggulan kerusakan daerah. Dia melakukan seperti itu, melakukan hal yang luar biasa. Biasa-biasa saja. Ini yang kita lakukan adalah dampak yang ditimbulkan dari sisi moral, esprit de corps. Nah ini. Terus yang ketiga, sisbin pers kita jadi rusak. Yeah. Sisbin pers kita yang tadi disampaikan pembawa acara jadi rusak. Perbaikannya sulit. Yeah. Karena ancaman ke depan makin kompleks dan multidimensional. Dibutuhkan perwira yang tanggap, tanggon, dan teringat. Ini. Kemudian yang kedua, tentang pengangkatan tenaga ahli di DPN. Ini tentu saya tidak berhak menjawab. Tapi minimal menjadi masukan. DPN adalah wadah badan yang bentuk untuk mencermati perkembangan lingkungan strategik sampai kehidupan kemasyarakatan yang mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, agama,
sampai dengan pertahanan dan keamanan. Ini dibutuhkan person-personal yang diambil dari sudut manapun silahkan. Tapi apakah memenuhi kriteria tadi? Paham lingkungan strategis, paham apa yang dia harus lakukan, paham bagaimana dia melakukan pengamatan, itu menjadi satu solusi yang di dalam bentuk kajian. Nah ini, mampukah di situ? Jadi bukan hanya karena KKN dan kekerabatan. Kalau yang dipakai KKN dan kekerabatan, hancur Republik ini. Karena ancaman ke depan semakin tidak bisa diprediksi. Dia datang dan pergi sangat cepat dan tidak dipahami dan diketahui oleh semua pihak. Nah oleh karena itu saran dari kami, untuk hal yang sama di kemudian hari, bila ada UKP, tolong mekanisme yang ada, tata laksana yang ada, itu digunakan. Dengan melihat pada pertimbangan Uril, Yahril, esprit de quod dari teman-teman yang sama pada posisi itu. Nah kemudian saran kedua, untuk teman-teman yang diangkat sebagai staf ahli dan DPN, tentunya harus dicari personal yang capable. Karena ini menjadi penting. Karena komitmen dari hasil yang dihasilkan tadi harus konsisten dipertahankan. Jangan begitu masuk kepada panglima yang tertinggi, ditanya ABC, pokoknya saya begini, siap Pak, saya laksanakan. Budaya nuwun inggih dihilangkan. Itu saran dari kami sebagai masukan anak bangsa yang peduli pada kondisi bangsa saat ini. Terima kasih. Ya. Tadi Pak Tri menyampaikan terkait ancaman multidimensi yang sulit untuk diprediksi. Nah, kalau kita bicara tentang ancaman, mungkin ancaman dari luar adalah tentunya yang menghadapi semua ancaman dari luar adalah TNI dalam hal ini. Nah, ini satu kabar yang menggembirakan tentunya. Global Firepower itu merilis data riset bahwa kekuatan TNI saat ini ada di peringkat 15 terkuat di dunia. Jadi dari indeks powernya di atas Jerman. Nah, ini kondisi ini tentunya kan perlu diapresiasi. Tapi apakah kondisi faktual postur TNI saat ini sedemikian kuat sehingga di atas Jerman dari sisi indeks powernya? Nah, tentunya ini dengan melihat beberapa parameter tentunya dari sisi kekuatan TNI-nya sendiri, dari kesiapan logistik, kemandirian, kemiliteran, kesiapan tempur, dan yang lainnya. Tapi melihat kondisi Indonesia saat ini, yang semua tahu bahwa kondisi ekonomi Indonesia belum baik-baik saja. Artinya kan ada beban untuk kesiapan logistik ataupun kesiapan tempur kalau memang konflik global ini semakin memanas. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Sebenarnya kondisi TNI saat ini seperti apa? Apakah benar memang terkuat 15 dunia? Karena melihat kondisi saat ini, yang banyak lain hal juga secara ekonomi ada proses pemindahan tugas PKU dari TNI untuk menangani berbagai bencana yang ada saat ini. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Menggelitik lagi nih. Katanya kita punya penyangga kesatuan bangsa, menjaga, mengawal, sampai mengamankan dari berbagai bentuk ancaman, itu adalah alat negara kita, yaitu TNI. Tentu di dalamnya sebagai pengganda adalah rekan dari kepolisian. Itu tidak dimungsi. Yang paling mendasar adalah kekuatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu yang disampaikan oleh pembawa acara, Pak, dari mana Pak? Ujuk-ujuk nomor 15 dari pengamatan. Siapa nih Pak? Siapa yang mengeluarkan ini semua? Nah, begini. Kita diakui oleh dunia nomor 15, kalau itu benar, alhamdulillah wa syukurillah. Cuman kita harus segera introspeksi ke dalam. Tentu untuk menjadi 15 terkuat, apalagi di atas Jerman. Nah, kita ini menjadi beban yang luar biasa. Dari pernyataan nomor 15, kita terbebani suatu hal yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, setiap negara pasti dinyatakan kuat tidak kuat di
tentukan dilihat dari parameter tertentu. Yang pertama, tiap kekuatan itu, dan ini pasti terdaftar di Badan Dunia. Ya. Ya, yang pertama dia punya postur. Posturnya jelas. Misalnya di dalam postur itu ada organisasinya seperti apa. Kemudian kekuatannya seperti apa. Terus kemampuannya seperti apa. Teknologi seperti apa. Apakah negara itu punya industri pertahanan? Apakah diberdayakan? Baru yang terakhir, apakah anggarannya ada dengan situasi dimensional ancaman yang seperti ini, mampu nggak mendukung itu? Nah ini syarat utama di postur tadi. Kita sudah memenuhi syarat, hanya satu, anggaran. Tambah industri pertahanan, yang naik turun. Yang lainnya kita punya semua, kekuatan itu. Itu satu. Yang kedua, kita harus punya renstra. Nah, renstra kita ini diukur oleh berbagai pihak luar biasa dalam rangka membuat profesional satuan AB satu negara. Kita punya renstra. Kemudian renstra itu di breakdown menjadi MF 1, 2, 3, 4. Yang pada kondisi ini intinya adalah satu. Dengan skema beli, ya, skema beli, bikin kerjasama dengan pihak ketiga. Ini yang dilakukan dalam rangka tadi. Kita punya renstra yang dengan skema tadi, Pak, beli segala macam. Nah, tinggal apakah Inhan di sini sepenuhnya kita berbuat? Apakah hanya kita ketempatan doang, tinggal merakit? Apakah sejak awal kita dilibatkan? Ini juga menjadi perhatian. Nah, kemudian di breakdown menjadi MF 1, 2, 3, 4 dan seterusnya nanti. Ini yang membuat parameter penilaian tadi. Kita punya itu semua. Tinggal capaian seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya kesisteman K3I, komando, komunikasi, koordinasi, tukar informasi, dan omon-omon pertemanan dengan negara-negara sahabat maupun internal antar kementerian lembaga. Itu dinilai sebagai suatu hal yang luar biasa. Namun juga kita punya di NEVO yang paling atas Krupuskodal Ops. Artinya semua kekuatan terintegrasi dalam satu komando yang tertata dan dapat dipertanggungjawabkan dan serta terukur. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini perlu juga diketahui oleh teman-teman sekalian. Kenapa kita dibilang nomor 15 dan sebagainya? Karena kita punya konsepsi dan strategi, tinggal apakah ini masih berlaku. Jadi waktu saya letnan 2 di sekolah masih disebutkan ini berlaku dan relevan. Nah, tinggal dikaji apakah ini masih relevan. Yaitu konsep strategi kita, manakala kita mengetahui bahwa akan ada serangan, kita pukul dulu di daerahnya dengan kekuatan udara strategi. Nah, baru kita datang Rafael dari 42, baru 3 ler. Baru 3 ler. Tapi yang penting ada niat dulu nih. Yeah. Kapal Semco Conversen belum datang, kabarnya akan datang. Yeah. Baru kabar. Yang ada 5, tapi mana yang berangkat bisa beroperasi. Ini juga tolong. Ini rahasia nih, nggak boleh kita sampaikan kepada umum. Tapi umum udah ngerti. Kemudian begitu lolos, pukul di perbatasan. Yang mukul dari Matra Laut dan Matra Udara gabungan. Kalau terjadi dalam satu kondisi 2 atau 3 trouble spot, ini juga harus dipertimbangkan. Masuk jauh ke dalam pertempuran di darat, akhirnya sampai serangan balas. Nah, ini yang saya ingin kupas nantinya. Pak Safri selaku Menhan menyampaikan, saya perintahkan satuan-satuan untuk menyiapkan untuk jangka panjang konsep perang berlarut. Nah, konsep perang berlarut tentu ada syaratnya. Syarat ini diakui, diketahui nggak sama teman-teman pelaksana lapangan di lapangan tiap matra. Nah, ini sampai dengan Serbal
lempar musuh dari wilayah kita. Ini perlu satu konsepsi yang jelas. Ini apakah masih berlaku? Baru yang kedua, pernyataan kita nomor 15 itu bukan dari pihak TNI, bukan dari pihak Keman, tapi dari pengamatan berbagai pihak dan dari badan dunia. Nah, TNI dapat masukan seperti itu, Keman dapat masukan, alhamdulillah. Tinggal kita pertanggungjawabkan untuk perang berlarut apa, kemudian pengadaan industri pertahanan kita seperti apa. Ini harus disiapkan, diperkuat untuk itu, supaya kita tidak tergantung oleh negara lain. Akhirnya kita dibodohi, unsur keamanan jadi. Yang ketiga, dengan kita diangkat, dikasih kehormatan 15, tolong kita juga harus menilai tentang dinamika perkembangan lingkungan strategik yang tadi disampaikan pembawa acara. Ancaman apa yang mungkin akan terjadi ke depan? Terus bagaimana kita melakukan pencangkalan? Apakah dengan konsepsi strategi tadi? Nah, ini harus dibuat oleh teman-teman yang masih aktif saat ini, baik di DPN maupun di markas besar TNI plus angkatan. Kemudian yang keempat, tadi yang disampaikan menarik, Pak, apakah salah satu dasarnya kuantitas dan kualitas? Ya pastilah kuantitas, tapi kualitas harus bisa dipertanggungjawabkan. Kuantitas banyak, tapi yang maju lepak-lepak. Kalau di Sulawesi Selatan, itu namanya lepak-lepak kapal nelayan. Nah, itu nggak seperti zaman Mojopahit dulu, beda. Ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini harus menjadi masukan dari teman-teman di Cilangkap maupun di Merdeka Barat. Saran, mohon supaya ini bisa terjaga dengan baik. Kodiklat supaya menata sisbindik sampai dengan sisbinlat, supaya keterampilan yang profesional tetap terjaga. Nah, oleh karena itu kami mohon dengan hormat dan sangat. Yang ketiga, tentu Kemhan harus berakselerasi dengan teman-teman dari Kemq. Karena yang tadi disampaikan pembawa acara, Pak, ini berjaya, tapi nyedot dari kementerian yang lain. Sampai guru pendidikan yang katanya 20% untuk pendidikan. Ternyata 1 bulan hanya dapat 250 sampai 300 ribu. Ini mah uang icip-icip, Pak. Ini namanya uang icip-icip. Namanya gaji jelas, Pak. Gaji pokok berapa, tunjangan lain-lain berapa. Ini kasihan guru. Ini seperti, jangan sampai keseimbangan tadi dikaburkan, diabaikan. Ini bahaya. Nah, tentu pemerintah harus memikirkan ini. 3 pilar Pak Karno bilang harus seiring, sejalan, seirama. Sehingga nggak ada yang jomplang. Ini saja, Pak. Mudah-mudahan bisa jadikan pertimbangan. Selesai. Ya. Bicara tentang ATHG ya, ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Tadi Pak Tri sampaikan terkait kesiapan TNI menghadapi ancaman dari luar tentunya. Nah, di awal tadi di prolog Pak Tri sampaikan juga kondisi saat ini di mana anak bangsa terbelah oleh isu-isu yang sebenarnya isu-isu yang nggak perlu. Itu kan sebenarnya menjadi ancaman kesatuan dan persatuan di dalam negeri sendiri. Nah, salah satu isu yang sebenarnya sudah berjalan 5 tahun, hampir 5 tahun, sampai saat ini tidak selesai. Isu yang memecah belah dikotomi antara masyarakat pro dan kontra, yaitu terkait dugaan ijazah palsu mantan presiden kita. Nah, tentunya di sini rakyat atau masyarakat menunggu sikap ataupun tindakan nyata dari pemerintah tanpa mengintervensi proses peradilan tentunya, yaitu menyelesaikan hal yang memecah belah bangsa ini. Karena terbelahnya masyarakat menjadi akan melemahkan seluruh anak bangsa ini. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, apakah ini ada upaya untuk mempolitisasi kasus yang harusnya bisa segera selesai, tapi hampir 5 tahun nggak pernah selesai? Apakah ini terkait politik nanti di 2029? Nah, masyarakat tentunya menunggu karena
harusnya pemerintah segera mengambil sikap. Sebelum segala hal yang membelah ini tentu akan membuat seluruh anak bangsa tidak produktif, terlalu asik atau terbelah dengan isu-isu yang sebenarnya nggak perlu. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, ini menarik lagi dan menggelitik. Sekaligus masyarakat bangsa secara umum dari Sabang sampai Merauke melihat ini adalah ancaman nyata yang tadi disampaikan, diabaikan. Padahal di depan nyata sudah terjadi segmentasi antar masyarakat bangsa itu sendiri. Ada yang pro, ada yang kontra. Tinggal jangan sampai dipolitisasi untuk masuk pada ranah tahun 2029. Ini berbahaya, Pak. Ancaman nyata sudah di depan mata. Jangan kita terlena. Kenapa? Ini adalah masalah Pak Owi sama putranya Pak Gibran. Nah tentu dalam kondisi yang nyata seperti ini, yang sudah berjalan sekian tahun, tapi tetap saja naik turun kayak ingus, Pak. Kalau orang lagi pilek kayak ingus tuh, naik turun nggak jelas penyelesaiannya. Nah oleh karena itu sudah saatnya kepala negara memerintahkan instrumen yang berkaitan masalah hukum untuk turun tangan secara profesional. Bukan hanya perintah doang, Pak, tapi masalah kegiatan harus diikuti. Kasih batas waktu sekian, nggak ada keputusan, kasih reward and punishment, Pak. Begitu, Pak. Supaya ada kesungguhan. Masyarakat menunggu. Bangsa ini malu, Pak, karena setiap hari ada tampilan viral yang ditonton oleh masyarakat dalam negeri, luar negeri. Kok negara besar menentukan hukum saja sulit amat karena diduga di sini ada kepentingan, Pak. Nggak usah takut, Pak, sama momok jenderal segala macam maupun siapa yang gede, embat libas, Pak. Bapak didukung rakyat, Bapak kan ngomong, saya siap mati untuk negara bangsa ini karena saya didukung rakyat. Nah, rakyat sekarang nuntut, Pak, kepastian hukum terhadap kasus ijazah ini. Kalau benar, ya bilang benar, Pak. Kalau salah, ya bilang salah. Tinggal, maaf ya, gue silap. Itu selesai, Pak. Bangsa kita permisif. Itu, Pak. Harus ada kepastian hukum yang jelas. Nah, oleh karena itu, permintaan dari warga bangsa, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Presiden, dalam kondisi situasi yang sangat amat sulit ini, harus menjawab. Bapak nggak usah lihat Pak Jokowi lah teman saya mantan presiden nomor sekian, nggak usah, Pak. Kalau emang salah, ya sebenarnya salah. Kita harus belajar dari pemerintahan Korea Selatan. Kita lihat dari pemerintahan Malaysia, salah ya dihajar, Pak. Karena ini penting untuk pembelajaran pejabat-pejabat yang harusnya melayani masyarakat, jangan menindas masyarakat sehingga bangsa kita terkapar di muka negara-negara sahabat. Bapak percuma, Pak. Bapak mau hibah ke kiri kanan, 6 bangsa luar biasa di bawah pimpinan bawah. Tapi gitu masuk ke dalam, yang remeh-temeh seperti ini nggak bisa diselesaikan. Nah artinya, Pak, Bapak harus nyubit petugas-petugas pendukung Bapak, pembantu Bapak tadi yang membidangi masalah hukum dengan benar. Tapi objektif, jangan pakai titipan. Ini, Pak, terbuka, jujur, dan adil. Ini harus dilakukan. Karena masyarakat hari ini menuntut keadilan, menuntut kesejahteraan. Satu, keadilan, kesejahteraan, dan pengamanan. Tolong, Pak, Undang-Undang Dasar 45 sudah mengisyaratkan bahwa negara punya kewajiban melindungi wilayah, melindungi rakyat, patuh pada hukum yang mendukungnya, dan memberikan keputusan. Supaya ada pengakuan dari negara sahabat maupun cerdik pandai yang mengamati persoalan ini. Demikian, selesai. Ya, tadi Pak Tri menyampaikan kondisi yang seharusnya diselesaikan dengan segera oleh pemerintah dalam hal ini karena ini terkait persatuan dan persatuan. Nah, mungkin salah satu yang menjadi kekhawatiran publik adalah bahwa isu ijazah ini akan mengarah pada kontestasi di 2029. Nah, terkait ini mungkin satu hal juga menarik adalah pernyataan dari Presiden yang dalam posisi sebagai ketua partai politik menginisiasi yang namanya koalisi permanen
Tentunya ini untuk kepentingan 2029. Nah, salah satu alasan adalah koalisi permanen adalah untuk menjaga bahwa visi Asta Cita itu bisa terlaksana. Nah, menurut Pak Tri Tamtomo, sebenarnya terlalu dini nggak sih Pak ini koalisi permanen ini? Mungkin prematur bisa dibilang begitu. Karena situasi pemerintahan baru berjalan 1 tahun. Untuk ke 2029 masih panjang tentunya. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak terkait koalisi permanen, karena kan kebetulan Pak Tri Tamtomo pernah di Komisi 1 juga ya, bahwa di sistem hukum kita tidak mengenal koalisi permanen. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak terkait ini. Ini menarik. Saya jadi bingung. Di saat negara lagi antah berantah seperti ini, sedang memikirkan bagaimana hukum jalan, kemudian bagaimana ekonomi stabil, gimana politik mantap. Ada gaung yang disampaikan oleh elit-elit politik yang menginisiasi, kemudian menawarkan perlunya kita membuat Koalisi permanen untuk menghadapi 2009 supaya dengan alasan 4 tahun ke depan semua yang menjadi kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Pak, ini yang ngajukan inisiasi nih makan obat apa ya? Jangan pakai KKN. Jangan. Kita lihat baru 1 tahun konsep yang dibuat oleh Kabinet Merah Putih ya? Ya, KMP. Oleh Kabinet Indonesia Bersatu ya? KMP, Merah Putih. Kabinet Merah Putih. Ini luar biasa. Jadi bagaimana Presiden mengeluarkan visi misi, segera unsur pembantu Presiden di Undang-Undang Dasar 45 seperti harus mengutamakan kepentingan negara bangsa, bukan partai politik perorangan golongan tertentu. Yeah. Dia harus semua fokus untuk kemajuan negara bangsa. Yang tujuan terakhir, bagaimana Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dapat dicapai. Negara gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raja. Itu Pak tujuannya. Bukan belum apa-apa, masih kayak ingus naik turun, udah nawarin koalisi koalisi permanen tadi. Ini sangat prematur. Kita lihat bagaimana seorang ibu yang bobot 9 bulan lebih, harusnya 9 bulan dia baru melahirkan menurut normal. Ini baru 3 bulan minta dibelai, minta sesar. Yang keluarannya apa Pak? Bonyok Pak. Ada dampak yang ditimbulkan. Kesengsaraan buat si ibu. Ya kalau kita bilang ibu pertiwi ini akan menangis Pak. Nggak ada hasil. Janinnya belum, udah disesar, dipaksakan seperti itu. Waduh Pak, tolong ini menjadi pertimbangan dan terlalu dini. Dan ada risiko-risiko kalau diikuti, risiko luar biasa. Krisis kepercayaan dari masyarakat bangsa semakin menebal. Yang korban bukan Bapak, Presiden yang disalahin. Saya sayang dengan Pak Prabowo. Tapi Bapak dengan ide seperti ini, ingin menohok Bapak nenggelamkan ke bawah. Daripada Bapak nenggelimin Pak Prabowo, mendingan nenggelimin saya. Rakyat bangsa nggak butuh saya, tapi butuh kepemimpinan dari Pak Prabowo bagaimana mengantar negara bangsa ini sukses. Nah, oleh karena itu, dari apa yang disampaikan, dalam situasi yang sedang tidak baik-baik ini, saran dari saya, Kemdagri selaku pembina politik nasional, melalui deputi tertentu, ini coba membuat satu telaahan, kemudian dikeluarkan satu ajakan melalui satu momen yang terkoordinasi dengan berbagai pihak, apakah ada DPN, dengan Lemhanas, dengan BRIN, untuk menyampaikan saat ini kita fokus untuk membangun bangsa ini. Dengan apa yang ada dan komposisi kepartaian yang ada di pemerintahan, itu sudah cukup baik. Tinggal nawaitu Bapak duduk di situ untuk mencari kursi dan kenyamanan, mengabaikan kepentingan rakyat. Nah, kalau Bapak punya nuansa seperti ini,
Bapak lebih baik hormat, minta tolong Pak Prabowo, Pak saya mundur. Itu gentleman agreement yang kita maukan. Tapi tolong koalisi permanen anggap aja sebagai uyon-uyon, Pak. Ada tapi nggak usah diucapkan. Kemudian tidak usah dideklar. Ini semua demi kesatuan persatuan bangsa yang harus kita selamatkan dengan hari ini kondisi yang kurang stabil. Demikian selesai. Ya. Menarik yang disampaikan Pak Tri, termasuk juga solusi tentunya bagi pemerintah untuk segera menata atau mengkritisi apa yang dimaksud dengan koalisi permanen. Nah, mungkin dari sisi politik juga masyarakat saat ini melihat persiapan untuk kontestasi 2029 itu tampak nyata. Salah satunya adalah reformasi Polri. Dalam hal ini mungkin mantan Menko Polhukam pernah bilang bahwa ini Kapolri yang sekarang ini awet amat gitu. Terlalu lama mungkin ya, lebih dari 5 tahun. Nah, tentunya menyesuaikan dengan kondisi saat ini di mana ketika peristiwa aksi massa di Agustus 2025, salah satu tuntutannya adalah reformasi Polri. Dan sebenarnya sudah ada Komisi Reformasi Polri sudah dibentuk. Tapi sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan salah satu tuntutan reformasi adalah menempatkan Polri di bawah kementerian. Tapi tadi Pak Tri sampaikan di prolog bahwa dengan pernyataan yang sedikit keras, Kapolri menyatakan menolak penempatan Polri di bawah kementerian. Bahkan dengan kata-kata yang keras tentunya ini. Ini kan satu hal yang tentunya menjadi pertanyaan publik. Sampai sebegitu keraskah untuk menolak usulan bahwa Polri harus direformasi, salah satunya adalah berada di bawah kementerian. Jadi saat ini kebetulan juga di DPR kemarin, rakar dengan DPR menyepakati bahwa Polri tetap di bawah presiden langsung. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak terkait kondisi saat ini di mana reformasi 98 salah satunya adalah tidak hanya mereformasi TNI saja, tapi Polri juga. Tentunya bisa dijelaskan Pak. Apa saja sih sebenarnya yang harusnya direformasi dari Polri ini? Apakah cuma dari sisi struktur atau yang lainnya? Mungkin bisa disampaikan Pak. Baik, ini menarik lagi. Apalagi setelah dengar pendapat rapat kerja antara Komisi 3 dengan rekan dari kepolisian. Dengan pernyataan yang kita lihat secara kasat mata, masyarakat tersentak. Kita semua harus paham bahwa reformasi tidak selalu jelek. Nah, kita belajar dari tahun 1996 sampai dengan 2002. Selama zaman Orde Baru, kita bilang zaman sama era Orde Baru. Bagaimana ABRI waktu itu, kalau kita bicara ABRI, di dalamnya pasti ada polisi. Baru polisi pisah nanti tahun 2002. Nah ini jangan lupa bahwa pada saat itu ABRI ini powerful. Ada di mana-mana. Mendukung partai. Lebih khusus ABG. Kok ABG apa ya? Ya. Dia pendukung salah satu partai. Golongan. Golongan ya. Ya golongan. Dia sebagai alat mensukses untuk golongan K, ke golongan dia tadi. Nah, setelah tahun 98 sampai 2002 itu reformasi total. Di situ ada butiran keinginan rakyat luar biasa. Selain minta Presiden Soeharto lengser, juga di dalamnya butir-butir. Ada butir-butir antara lain dui fungsi TNI, dui fungsi ABRI bubarkan. Nah, tambah perilaku-perilaku tadi. Nah, kita semua paham bahwa tuntutan bahwa ABRI apapun setelah ini, mereka semua itu perintah Undang-Undang Dasar 45 itu undang-undang yang paling tertinggi yang harus kita patuti. Semua di bawah kontrol dan perintah presiden. Nggak ada di tempat si Badu, nggak ada. Nggak ada di tempat si Badu, tetap di tempat presiden. Dia memerintahkan kementerian lembaga badan sampai dengan TNI Polri
sampai dengan ABRI waktu itu, semua di bawah perintah kendali beliau. Jadi nggak ada dikotomi, nggak ada, semua di bawah presiden. Itu perintah Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau komisi dibilang di bawah presiden, itu benar sekali karena perintah undang-undang seperti itu semua, TNI, kementerian lembaga sampai dengan Polri tentunya di sini. Nah, oleh karena itu dari reformasi tanggal 25 sampai 30 Agustus yang lalu, guliran masyarakat luar biasa yang menginginkan seperti tahun 2002 yang lalu. Tapi setelah tahun 2002 Polri berdiri sendiri, nah penilaian masyarakat sami mawon podo wae, ya nggak ada bedanya dengan waktu ABRI dulu, tentara pangjagona. Nah sekarang masyarakat melihat, mohon maaf ini penilaian masyarakat bukan saya Tritamtomo. Penilaian masyarakat sama aja, Bapak adalah bagian dari penguasa. Kemudian Bapak nih sumber menyakitkan dari masyarakat. Ini bukan organisasi, bukan situs, tapi gara-gara oknum organisasi menjadi korban. Nah, dengan dasar itu keluar perintah reformasi tentang Polri. Apakah ini sah? Ya benar aja, karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Tolong ini permintaan rakyat. Karena kejadian Agustus 2025 yang lalu menginisiasi Nepal. Bagaimana kalau Bapak lihat Nepalisme tadi merusak segalanya. Yang turun siapa Pak? Yang turun siapa Pak? Dari unsur Bapak nggak ada. Dan Bapak tolong flashback ke belakang. Bagaimana peristiwa helm dulu di Makassar Pak? Bagaimana peristiwa kuda tuli Pak? Apakah polisi sendiri yang jalan? Enggak Pak. Karena kita ini tentara dengan polisi satu. Benteng negara terakhir ya tentara dengan polisi. Kita tidak ingin polisi diobok-obok. Tapi kalau dibenahin, ditata, kita harus setuju. Karena itu tidak ada yang negatif. Tinggal disempurnakan. Jadi belum tahu hasilnya. Karena ingat, sebelum surpres presiden turun dalam rangka pembentukan tim komite reformasi, Polri sudah membentuk tim dari kepolisian yang terdiri dari Kompolnas plus teman-teman pati dari kepolisian. Kita hormat. Itu salah? Enggak. Karena justru Pra tadi mencatat, menilai untuk memberikan masukan kepada komite yang dibentuk oleh presiden tadi. Jadi nggak ada yang salah. Nah salahnya belum surprise presiden dengan komite yang ditunjuk menunjukkan hasil dan dideklar, Bapak sudah bereaksi. Ini nggak menguntungkan Pak. Apalagi pada saat terjadi transformasi 2002 sampai sekarang ini nggak ada persoalan tuh. Yang dulunya ABRI TNI nggak ada persoalan. Apakah ABRI TNI keberatan? Enggak. Malah TNI sekarang ikutkan dengan teman-teman polisi, pengen masuk ke lembaga-lembaga yang memang diharamkan tadi masuk. Itu masuk di situ. Kan ajaran dari Bapak, sehingga Pan RB diem. Nah ini suatu hal yang luar biasa di sini. Nah oleh karena itu, tolong bahwa pemimpin itu diminta arif dan bijak. Karena ada pernyataan bahwa tim surprise tentang komite reformasi sedang berjalan. Kita hormati, kita hargai ini. Kita dengarkan hasilnya seperti apa. Kalau itu mengobok-obok tugas pokok rekan kepolisian, nggak usah Bapak Pak, saya juga akan ngomong Pak. Tapi kalau penataan lebih soft untuk mengurangi perilaku oknum, kita harus setuju. Karena polisi, tentara, kementerian, lembaga, badan, itu duit dia bisa bekerja karena dari pajak rakyat yang ngerasain perilaku oknum dari kementerian lembaga. Ini semua rakyat. Nah wajib didengar. Jangan kita nih kalau nggak ada gue rontok negara. Kata siapa rontok? Nggak ada. Nggak ada. Karena belum tentu maunya Bapak didukung. Karena tolong baca Undang-Undang Dasar 45.
bahwa negara kita berdasarkan atas hukum, terus pasal yang mendukung 27, 28 tentang HAM, itu setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Ini berlaku untuk semua, Pak. Mohon maaf teman-teman, dari teman-teman pekerja yang paling rendah sampai presiden harus taat di sini. Nggak boleh melanggar hukum. Karena baca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang paling tinggi, Undang-Undang 45 sudah diwadahi di semua. Kalau kurang baca Undang-Undang ASN, baca Undang-Undang Minpem. Situ ada ketentuan yang bagaimana Bapak melaksanakan perintah tugas kenegaraan diikat oleh A, B, C, D. Baca di situ. Jangan nih gue, nggak ada nih gue hari ini, nih kita. Negara ini bisa terjamin seperti ini karena kita berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Tolong di situ dipegang itu. Apalagi, mohon maaf ini Pak Kapolri, Bapak ada satu perintah yang luar biasa. Saya perintahkan kepada jajaran saya untuk pertahankan ini sampai titik darah penghabisan. Pak, Bapak tujukan kepada siapa nih Pak? Bapak kasih maklumat perang. Bapak mau perang sama siapa? Bapak mau perang siapa? Yang kasihan anak buah Bapak, Pak. Bapak bisa loncat pagar karena punya duit. Anak buah koit, Pak, dilemparin batu. Saya ngerasain, Pak, karena selama ini mulai dari Makassar sampai mana-mana, Dom 1, Dom 2, Dom 3, saya sejalan seiring dengan teman-teman dari polisi. Nggak bisa Bapak jalan sendiri. Harus kita bergandengan tangan. Plus dengan masyarakat. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak masuk akal, lebih baik secara soft, disampaikan bukan nada keras dan menantang, tapi sampaikan kepada teman komite tadi untuk disampaikan. Nah, oleh karena itu, mohon kepada Bapak Kepolisian, yang Bapak sampaikan di depan Komisi 3, penerangan Bapak Puspen Polri kemana Pak? Ini supaya beliau menyampaikan yang dimaksud dengan sampai titik darah penghasilan secara rasional, konsepsional disampaikan. Ini Pak yang kita tunggu Pak. Bapaknya perintah sampai titik darah. Berarti kan kita harus konfrontatif Pak. Nggak bisa itu. Kalau Bapak ngajak berantem, mendingan ngajak berantem saya Pak. Lebih afdol itu Pak. 3 menit Bapak atau saya yang jatuh. Tuh. Tapi itu tidak kendaki. Bapak nggak usah Pak. Dengan ada nantang nggak usah. Saya adalah bagian dari polisi. Karena perjuangan bangsa ini tegak berdiri karena polisi dengan tentara satu plus rakyat. Kemanunggalannya harus dijaga. Mohon maaf Pak Kapolri, saya berbicara seperti itu untuk menyelamatkan kita semua. Bukan gue, tapi kita. Nah oleh karena itu, mohon Pak, Bapak Presiden, setelah mendengar kaitannya seperti itu, saya berikan saran. Kalau jelas-jelas seperti ini, ada penolakan sampai titik darah penghasilan segala macam, Bapak harus ngambil langkah Pak. Karena boleh sampai saya 2 kali 5 tahun. Ya itu emang nasib Bapak lebih bagus. Tinggal Bapak menjaga warna polisi seperti Pak Ugeng seperti apa. Keluarga saya tentara polisi banyak Pak. Dan kita bertempur Dom 1, Dom 2, Dom 3. Saya sejalan dengan rekan kepolisian. Sampai peristiwa 2002. 98. 96 di wilayah Jakarta. Kita sejalan Pak. Saya justru sayang, cinta. Untuk Republik ini. Tentu kita pendukung Presiden harusnya. Nah oleh karena itu Pak Presiden. Pak, kalau udah kemauannya seperti ini ya ganti aja Pak. Wah pusing-pusing amat. Oleh ini saran dari saya yang kedua, mohon kepada DPN, saran Pak, mohon kepada DPN, Lemhanas, BRIN, dan lembaga lain, bahwa kita hari ini adalah pada krisis pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai yang termaktub di Undang-Undang 45, ini tidak dipahami. Kurang dipahami. Sehingga timbul segmentasi dalam masyarakat. Mohon, apakah bentuknya seperti apa? Dulu kita punya perekat Pak, GBHN. Apapun namanya hari ini, penataran tersebar atau penataran terpusat, silahkan.
bahwa taplek kebangsaan kita hari ini sedang dicoba, Pak. Sedang dicoba. Oleh karena itu, sebelum negara ini bubar, tolong Pak, Perekat Pemersatu Bangsa Taplai 45 yang digagas oleh Soekarno-Hatta dan komite yang bertugas untuk itu, dihormati, dihargai, dan tolong diselenggarakan. Mumpung waktu masih 4 tahun, Pak. Ya. 4 tahun, nah kita 4 tahun ini harus pasal 33, 45 tadi harus bisa dicapai. Tanpa mengorbankan rakyat. Tanpa mengorbankan rakyat dan bangsa ini untuk kepentingan kelompok, golongan, dan pribadi. Nah, oleh karena itu, untuk TNI Polri, hari jangan pernah lupa bahwa Anda adalah aktor keamanan nasional. Ya. Jadi harus berada benar-benar di tengah untuk membantu jalannya. Bukan mengamankan presiden, Pak. Presiden sudah pas pampres. Untuk mengamankan presiden salah. Presiden sudah amankan pas pampres. Dan TNI pasti kalau ada ancaman pasti. Nah, ini saya minta tolong dengan hormat dan sangat. Ingat, hei pejabat negara, siapapun dia, dari Kementerian Agama manapun, Anda siap datang dan siap pergi. Tolong selama Anda datang, berikan yang bermanfaat, berfaedah untuk keutuhan bangsa negara ini. Sehingga gemah, ripah, roh jinawi, tata tentrem, kata raja bisa tercapai dengan baik. Ingat, kekuasaan bukan segalanya. Kekuasaan milik Allah. Kalau kekuasaan milik Allah Anda ambil, azab. Demikian, selesai. Menarik tadi yang disampaikan Pak Tri Tamtomo terkait kondisi saat ini, di mana sekarang ini terjadi krisis kebangsaan. Tentunya seluruh anak bangsa perlu menyikapi hal ini sebagai satu indikator untuk kesiapsiagaan nasional dalam hal ini. Nah, satu hal tentunya ini ada kesiapsiagaan menghadapi ATHG. Nah, untuk saat ini ada satu cerita yang tidak terjawab, yaitu terkait ancaman dari dalam tentunya yang disampaikan oleh salah seorang pejabat yang memegang mandat pertahanan keamanan yang menyampaikan bahwa ini terkait Bandara Morowali, Pak ya. Adanya negara dalam negara. Adanya musuh dalam selimut. Tentunya kan ini menjadi pertanyaan publik, siapa yang dimaksud? Karena tentunya yang disampaikan beliau adalah melihat kondisional tentunya. Tentunya juga melihat laporan intelijen. Kalau memang terjadi negara dalam negara. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Apakah ungkapan ini sebatas semacam upaya untuk agar seluruh anak bangsa bersiap-siap, artinya faktanya tidak ada, atau memang ada indikasi bahwa ada kekuatan di dalam negara itu. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, karena ini kan kalau tidak ada jawaban sampai sekarang kan bisa dikategorikan sebagai berita bohong tentunya, Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Ini pertanyaan menggelitik yang memang sampai hari ini apa yang menjadi penemuan dari kementerian yang membidangi masalah pertahanan keamanan pada saat berkunjung melihat latihan gabungan di wilayah Morowali, ada temuan faktual dan real, dan sehingga beliau menyampaikan ini secara gamblang, kemudian disampaikan ulang berulang pada berbagai pertemuan, baik kepada anak bangsa mahasiswa maupun cerdik pandai lain di dalam konteks-konteks tertentu, misalnya seperti Universitas Hasanuddin. Ya. Karena beliau tidak suka teman-teman dari mahasiswa ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan bernegara sesuai tindak lanjut dari Perintah Undang-Undang tahun 45. Setiap warga negara dengan batasan tertentu berhak wajib untuk pertahanan bela negara. Ini beliau sebagai salah satu komponen utama jelas, komponen pendukung jelas.
beliau adalah komponen pendukung kita purnawirawan maupun teman-teman mahasiswa yang sudah memang plus wadah-wadah lain yang diatur oleh perintah undang-undang sebagai komponen kedua. Dia bertanggung jawab terhadap keselamatan, kenyamanan, keamanan negara ini dari Sabang sampai Merauke. Dia punya kewajiban sehingga faktual di lapangan disampaikan Bapak Menteri. Nah, oleh karena itu apa yang beliau sampaikan ini adalah satu temuan lapangan yang nyata. Ya. Ya. Kenapa saya bilang nyata? Karena apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan laporan intelijen, pasti klasifikasi adalah A1. A1 ya. Sumber beritanya jelas, kegiatan yang dilakukan jelas, dampak yang mungkin ditimbulkan juga jelas dan tidak bisa ditafsirkan. Sehingga beliau dengan penuh semangat menyampaikan ini sebagai abdi negara yang memang bertanggung jawab, yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menyelamatkan agar negara bangsa ini selamat. Kemudian beliau menyampaikan kepada Presiden selaku Ketua DPR. Nah, tapi dalam pernyataan ini beliau ini menyampaikan berdasarkan pada dua undang-undang yang oleh negara maupun untuk rakyat, rakyat untuk negara. Ini ada timbal balik. Satu, kalau kita lihat seperti ini, karena beliau menyampaikan ini secara serius, sungguh-sungguh, dan semangat. Artinya, beliau menyampaikan ini berdasarkan yang pertama, Undang-Undang 45. Negara terbentuk karena adanya wilayah. Ada rakyat, kemudian ada aturan, ada pengakuan, dan ada pemerintah. Nah, pemerintah, beliau bagian dari pemerintah yang melaksanakan amanat undang-undang dengan rakyat sebagai komponen dasar yang harus dilindungi dan harus dihidupi. Nah, beliau bergerak berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 HAM, pasal 27 untuk mencapai pasal 33 plus Undang-Undang HANEK. Itu antara lain. Yang kedua, karena masyarakat sampai hari ini menunggu, Pak, siapa sih sebenarnya itu negara dalam negara? Musuh dalam selimut siapa, Pak? Nah, kalau musuh dalam selimut, apakah ada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berdomisili di Indonesia berkolaborasi dengan oknum pemerintah bermain mata untuk mencari keuntungan dan mengabaikan aturan yang berlaku? Kedua, kalau musuh dalam selimut, itu musuh dalam selimut. Kalau negara dalam negara, apakah dari kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh oknum tadi berkepentingan dengan suatu negara? Ini yang beliau temukan di lapangan. Sehingga dari situ beliau menyampaikan bahwa dengan dua undang-undang tadi itu, satu Undang-Undang Dasar 45 tentang HAM, yang kedua Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, publik dirangsang dengan kondisi real di Morowali. Sekarang publik menagih, itu dilindungi oleh undang-undang. Dia minta hak jawab. Kalau ada hal yang tertutup, ya saya nggak ikut campur. Tapi bagaimana rakyat ini harus tahu bahwa ada penyimpangan di lapangan yang dilakukan oknum, ada oknum kita mau ini kata kuncinya misalnya pengkhianatan yang dilakukan orang kita, atau pecundang yang heavy-nya adalah kebendaan. Ini disampaikan sehingga penegakan hukum harus benar. Karena tolong Pak, negara terbentuk di dalamnya ada peraturan hukum, kita harus ditegakkan kepada siapapun yang bersalah. Termasuk mantan presiden, mantan pejabat apapun, libas dia Pak. Karena ini adalah salah satu bagaimana kepercayaan masyarakat tinggi yang pada akhirnya ikut membantu ikhlas sistem pertumbuhan ekonomi akan berjalan. Kalau ini bisa dilakukan, tapi kita jangan nyomot terus kabur nggak jelas. Ini yang bahaya Pak. Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini keluarlah suatu perintah
yang disampaikan oleh pejabat tersebut. Ya. Memerintahkan seluruh tentara untuk melakukan perang berlarut dalam waktu jangka panjang. Apakah ini yang mendasari itu? Ini masalah. Apakah ada tantangan, ancaman di depan mata? Nah, kalau kita lihat dari apa yang ditemukan di Morowali dan lain sebagainya, plus kejadian ujung timur dan ujung barat, ya, plus pernyataan yang kemarin disampaikan oleh pejabat tertentu tentang go ogah, pokoknya sampai titik berapa. Apakah ini termaktub di dalam itu semua? Bapak memerintah segera setiap wilayah siapkan perang berlarut untuk jangka panjang. Nah, ini menarik karena saya mantan prajurit. Pak, untuk perang berlarut itu ada syaratnya. Woi, lu perang berlarut. Sampai ke bawah, lu perang berlarut sampai prajurit, lu perang. Nggak ngerti dia. Ini harus disiapkan konsepsinya. Karena kenapa? Undang-undang ITE undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik, rakyat punya hak untuk bertanya. Karena apa? Dari muatan itu di batang tubuh jelas ada muatan yang disampaikan menteri yang bersangkutan, pada muatan pernyataan, keterangan, pesan dan tanda-tanda penjelasan mengandung nilai-nilai ancaman dan risiko. Yang kaitannya dengan bela negara tadi. Masyarakat yang di undang-undang masuk dalam bela negara tersentak. Dia ingin bagaimana membaktikan dirinya menyelamatkan bangsa ini. Nah, oleh karena itu ada nilai kerawanan ancaman. Siapa Pak? Apa bentuknya? Sebagai suatu tindakan yang kurang baik. Kalau ini boleh saya sampaikan, ini adalah ancaman nyata dan ancaman yang belum nyata. Nah, oleh karena itu saya memberikan saran bahwa ancaman nyata sudah jelas tadi Pak. Ancaman yang belum nyata, sehingga ancaman yang belum nyata karena menyebutkan ada korelasi antara oknum-oknum yang bersangkutan dengan salah satu negara. Nah ini Kemenlu dengan Undang-Undang Perjanjian Nasional kayak apa nih Pak? Ini unsur Bapak harus lebih jelas ini. Karena di tiap kedutaan besar ada unsur dari A, B, C, D. Ini pemberdayaan seperti apa? Early warningnya seperti apa Pak? Cegah tangkal dini seperti apa? Ini harus tahu Pak. Ini ancaman nyata jelas tadi. Sumber daya kita lari ke luar negeri. Rakyat bongkok, oknum warga masyarakat tadi bergelimang harta. Ini bahaya Pak. Bahaya berat. Nah oleh karena itu, untuk berlarut, saran DPN, Lemhanas, BRIN, maupun yang terkait lainnya, untuk duduk bersama bahwa di depan mata ada krisis. Ada krisis. Krisis ini kalau mengkristal Pak, menggumpal jadi satu, akan menjadi snowball. Akhirnya kritis. Kita tidak menginginkan negara ini kritis. Kita tidak menginginkan negara ini segera lakukan perbaikan. Nah oleh karena itu, kami perlu menyampaikan ini pasal bahwa kenapa DPN harus koordinasi oleh Lemhanas. Karena tadi disampaikan di depan oleh pembawa acara, kita krisis terhadap pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersangkutan dengan masalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Ini lakukan Pak penataran supaya semua bisa direduksi, landai, dan situasi menjadi aman. Yang kedua Pak, untuk perang berlarut ramai, tentu Pak, kita harus paham bahwa apakah doktrin yang lalu itu masih berjalan, yaitu bahwa di tiap-tiap wilayah ada Kodam sampai dengan Kodim, sampai dengan Koramil. Begitu juga laut, udara sampai seperti itu. Juga dengan teman-teman polisi. Apakah potret tentang Anpotwil, Anpot Hankam dan ADO
Kalau kita bicara Unpotwil, bicara tentang geodefokonsos. Ya. Kalau kita bicara Adpotantam, bicara tentang ancaman, Pak. Kalau kita bicara tentang yang satu lagi, apa tadi ya? Apa tadi satu lagi saya agak lupa ya. Ancaman potensial sama kan. Aduh, yang tentu di sini aspek dari Cumemu harus dipakai tumpas. ya. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada Bapak pimpinan, tolong untuk bisa jadi daerah perang berlarut. Nah, kalau kita masuk daerah perang berlarut berarti kita ngelawan musuh, Pak. Yang kita mau pakai tipe A atau tipe B. Ya. Kalau tipe A kita sebagai gerilya, kalau tipe B lawan gerilya. Karena yang kita lawan adalah invasi dari luar ke dalam. Terus bagaimana kita menyiapkan daerah depan, daerah abu-abu, daerah konsolidasi, seperti apa, Pak? Nah, ini Bapak harus tentukan. Dan di sini harus dibuat satu protap, Pak. Sehingga semua untuk perang berlarut dia tahu komponen mana yang saya bisa berdayakan. Kalau cuma perang berlarut jangka panjang, tolong daerah konsolidasi isinya apa aja, Pak? Tolong ini disiapkan. Nah, oleh karena itu syarat dari ini ada fisik non fisik untuk daerah untuk perang berlarut ya. Buat Jukter, kalau kita bicara Jukter yang tadi saya sampaikan, Unpotwil, Unpotantam dan Ado. Ini supaya dibuat, Pak. Kemudian kita untuk perang berlarut, karena untuk mandiri tiap wilayah, kita secara fisik tolong Gumurah, Gupupus seperti apa, Pak? Ini harus satu sistem. Kemudian sampai dengan Rumkitlab itu harus siap. Seperti apa hari ini, Pak? Konsep ini harus jelas, Pak. Kemudian saya appreciate dengan Bapak. Karena Bapak di dalam organisasi yang baru, Batalion Teritorial Pembangunan. Ya. Ini adalah salah satu, tapi dia harus dibekali dengan tadi, Pak, Jukter. Kemudian dengan Jukter tadi, dia ada Unpotwil, Unpotantam, sampai Ado, dia ngerti semua, Pak. Sehingga dia bisa bagaimana yang disampaikan 5 kemampuan teritorial tadi, bin wan yah, ini bisa terbangun dari masyarakat. Nah, ini yang kami sampaikan kepada Bapak pimpinan agar perang berlarut tadi bisa berjalan dan bukan pepesan kosong. Jadi kita hanya jangan slogan itu jelas kalau cuma omong-omong artinya adalah untuk promosi diri, hilangkan. Demikian, selesai. Ya. Menarik yang disampaikan Pak Tri tadi terkait adanya Unpot ya Pak, antisipasi atau potensi ancaman. Nah, ada satu peristiwa di luar ya, tentunya ini terkait politik global. Bagaimana Amerika dengan arogannya menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Tentunya banyak reaksi dari kalangan internasional bahwa apa yang dilakukan Amerika ini melanggar undang-undang internasional. Nah, di satu sisi tentunya hal itu bisa tidak hanya terjadi ke Venezuela, mungkin di yang lain. Mungkinkah itu terjadi di Indonesia? Hal-hal apa saja yang membuka kemungkinan bahwa intervensi atau invasi politik dari Amerika itu ke negara-negara ini termasuk Indonesia bisa terjadi? Karena di satu sisi tentunya penguatan secara internasional itu harus dilakukan negara dalam kesatuan karena ini melanggar undang-undang hukum internasional. Nah, di satu sisi Amerika yang menuduh Maduro menjadi bagian dari terorisme dan juga narkoba, meskipun publik melihat bahwa ini ada upaya, ada motif ekonomi tentunya. Nah, di sisi yang lain Indonesia telah resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Donald Trump. Di satu sisi salah satu perjuangannya adalah menjaga kedaulatan negara. Sementara di sisi yang lain, Amerika mengintervensi Venezuela. Nah, untuk di Indonesia, apakah potensi-potensi ini bisa terjadi? Kalau memang ini bisa terjadi di negara di Indonesia, apa saja yang membuka pintu
terjadinya intervensi Amerika di Indonesia. Tentunya ini yang terjadi di Venezuela adalah sebagai contoh, sebagai early warning, biar negara ini bisa mengantisipasi terkait kemungkinan tersebut. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, ini menarik menggelitik bahwa ada peristiwa yang luar biasa terjadi sehingga menimbulkan aksi dan reaksi dari berbagai masyarakat, lapisan masyarakat, negara bangsa di dunia ini. Nah, pertanyaan tadi, apakah ini bisa terjadi, Pak, di Republik yang kita cintai ini? Sederhana. Saya akan menjawab karena saya pernah jadi prajurit. Ya. Kemudian kita juga pernah makan sekolahan. Tentu dari prajurit makan sekolahan, kami jadi praktisi. Iya. Dari praktisi kita menilai apa yang terjadi, terus bagaimana ini bisa terjadi, dan bagaimana ke depan menangkal ini semua. Yang pertama, kalau kita lihat dari apa yang terjadi dan penyampaian dari pembicara, kok begitu dengan mudah cepatnya sampai dengan kepala negara bisa dievakuasi ke negara tersebut tanpa ada perlawanan yang berarti. Banyak aspek di sini. Kenapa negara besar itu sampai masuk ke dalam? Apa yang menyebabkan di situ? Nah, apakah ini bisa terjadi di Republik? Bisa aja. Yang pertama, ini boleh dibilang, kalau dibilang aneksasi, tidak. Dia hanya melakukan sedikit invasi, kepentingan sesaat. Tidak bedanya seperti apa yang dilakukan di tempat lain. Nah, yang pertama, bahwa kita tinjau dari aspek geografi dulu. Adakah kesamaan di Venezuela dengan Indonesia? Yang notabene kalau kita Indonesia, Jakarta akan pindah ke Nusantara, ke wilayah Kalimantan Timur. Kalau Maduro itu persis di bibir alur laut internasional. Ibu kota ini hanya sampai dengan pesawat hanya hitungan 30 menit sampai. Pokok 30 menit. Berapa kilometer maksudnya. Jadi dalam jangkauan. Dia ada di bibir, diletak di pantai. Kalau Jakarta jauh. Dia jauh. Karena hanya Alki 1 setelah Sunda ini nyampe. Sini ada wilayah Indonesia. Kalau kita lihat di timur, IKN, itu ada di Alki, alur laut internasional. Penajam, ini jangkanya mudah dijangkau. Jadi kerawan. Oleh karena itu, dari aspek geografi, itu memungkinkan terjadi. Yang kedua, dari sumber daya alam, dia pemasok obat-obatan, saya nggak abaikan, minyak terbesar di dunia. Ada kehidupan yang terjadi di sini. Indonesia sumber daya alam melimpah. Sama. Karena kepentingan bukan untuk menghidupi diri sendiri, tapi untuk menghidupi dunia. Itu. Nah, baru setelah itu, setelah sumber daya alam, apakah ini jadi pemicu di Indonesia? Ya, bisa. Kita lihat di ujung timur. Ada yang bagi-bagi hasil tapi seluruhnya, tapi pasti dia ada nggak suka. Sama juga dengan di Venezuela. Ada yang akan dibawa ke negara dalam kehidupan masyarakatnya di sana. Kemudian, apakah aparat keamanan dengan perangkat yang ada mendukung? Secara teknologi di sini kalah, kita punya memadai, tapi perlu dipersiapkan. Kemudian termasuk salah satu perang elektronika kalah. Bapak di sini, kita punya. Pernikah juga kita lemah. Nah ini tolong. Yang keempat, kita punya OMSP itu 14 item. Membantu pemerintah daerah, kemudian dan lain banyak sekali. Kemudian membantu penanggulangan bencana itu OMS. Kalau Amerika kurang lebih saya pernah baca 17.
dia akan masuk ke satu wilayah, satu izin maupun tanpa seizin Badan Dunia PBB. Manakala di situ terjadi pelanggaran HAM. Di situ pemerintah setempat tidak mampu melindungi warga negaranya. Yang ketiga, tidak mampu melindungi warga negara asing yang ada di sini. Dia berhak masuk. Ini yang terjadi di Venezuela. Jadi indikator dia bisa masuk banyak sekali. Nah, oleh karena itu, yang terakhir tentu ada protokol. Protokol kepresidenan. Seperti apa? Ini harus clear. Tidak ada pihak lain selain Pas Pampres. Jangan bilang kita melindungi presiden. Yang melindungi presiden itu Pas Pampres. Satuan yang memang dipersiapkan untuk itu. Ini jangan diabaikan. Nah, kita sudah melihat seperti itu di lapangan. Nah, oleh karena itu, kepada peluang untuk bisa terjadi di Indonesia amat besar. Karena ada kesamaan. Ada keunggulan, ada kelemahan. Kelemahan ini yang dipakai oleh teman-teman dari negara daya untuk masuk. Tambah waspadai oleh apa yang disenyalkan oleh Bapak Kementerian Bidang Pertahanan Keamanan tadi. Jangan kita lihat dan terkesima dengan tampilan orang yang tidak dikenal, karena warga kita, Pas Pampres kita ini, orang ring 1 beliau, kalau sudah bicara bisnis, mari Pak, silakan. Tanpa melihat ini harus protokol ketat dilakukan Pak. Ini faktor kelemahan, kita udah bilang, enggak ada, kata siapa enggak ada. Ini faktor kelemahan ini harus ditutup supaya kejadian di sana tidak ada pengkhianatan dari dalam. Mata telinganya di Pas Pampres. Karena beliau ada ring 1, ring 2 baru teman kepolisian dengan yang lain, ring 3 TNI. Nah, di sini tentu harus bermain BIN selaku lembaga koordinator intelijen negara. Bagaimana mengkoordinir bisa early warning dengan baik. Nah, oleh karena itu saran dari kami supaya peristiwa Venezuela tidak masuk dan merambah ke Indonesia. Saran pertama, kita harus belajar dengan kejadian itu. Yang pertama, ring 1 presiden harus berani membuat kajian. Ring 3 TNI, dalam hari ini TNI, harus juga mampu membuat kajian berkaitan tumpas cumaimu. Antupok tadi. Kepada presiden, maupun nanti akan dikaji oleh unsur yang lebih besar. Perlu untuk dikaji kajian di mana IKN ini sesuai dengan apa yang dulu Bapak Presiden menyatakan itu menjadi ibu kota politik. Ibu kota sebenarnya tetap di Jakarta. Karena satu syarat mutlak, satu pos komando pemerintahan tidak boleh dihuni satu gedung oleh 2 yang berwenang. Komandan, wakil komandan, ini kita bicara tentara, komandan, di sini presiden, wakil presiden. Kalau IKN, presiden, wakil presiden. Pembinaan secara sekaligus. Karena ini dalam jangkauan tembakan langsung, penerbangan helikopter, karena escape kalau di IKN tidak ada. Karena di situ humus tanah, air segala macam, dengan cuaca yang begitu hebat, ini tidak boleh dihambat, tidak boleh jadi pelarian bagi escape kepala negara. Dia mati sendiri karena tadi cuaca Medan. Nah, oleh karena itu ini menjadi pertimbangan untuk dikaji ulang. Cukup jadi ibu kota politik. Jangan ditetapkan, wah indah di sana, apanya yang indah. Jadi faktor untuk keselamatan bangsa negara ditenggarai kepala negara tadi. Saya mohon maaf untuk rekan-rekan dari Kalimantan Timur. Bukan maksud untuk tidak, tetap ibu kota politik di situ. Tinggal bagaimana mekanisme perangkat ke presiden yang tahu. Demikian, selesai. Pemirsa, akhirnya kita berada di penghujung acara. Tadi Pak Tri Tamtomo banyak menyampaikan ulasan dan analisis yang mendalam tentunya, dan juga solusi terkait permasalahan bangsa.
Tadi Pak Tri menyampaikan bahwa kondisi bangsa saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Artinya dukungan dari seluruh anak bangsa untuk bersama-sama mengatasi segala persoalan ini bisa dilakukan dengan persatuan dan kesatuan. Tentunya pemerintahan saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada. Dalam hal ini pejabat negara ataupun pejabat yang diberi kepercayaan oleh Presiden untuk menyikapi segala kebijakan yang dijalankan ini dengan arif dan bijak. Jangan sampai muncul satu pernyataan yang sebenarnya bukan menjadi kompetensinya. Mungkin yang menjadi sorotan tadi cukup panjang, yaitu terkait reformasi Polri. Ini ada beberapa pernyataan yang mengganggu sebetulnya bagi upaya untuk menyelesaikan segala persoalan dan tantangan. Pak Tri juga tadi menyampaikan bahwa saat ini terjadi krisis kebangsaan. Tentunya sebuah krisis akan mengancam persatuan dan kesatuan ataupun kedaulatan bangsa ini, negara ini. Untuk itu, semua pihak bisa duduk bersama satu meja untuk membicarakan bagaimana solusi dan juga langkah nyata dalam menyelesaikan semua persoalan, baik itu sebagai ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan. Sekali lagi, persatuan anak bangsa adalah menjadi syarat mutlak untuk menjaga kedaulatan negara ini. Terima kasih Pak Tri atas analisis dan juga solusinya. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.